Yo, welcome back to Cuan Airdrop. Kita akan bahas satu project bagus. Bagus kenapa? Karena siapa yang nggak tahu Uniswap Labs ataupun Uniswap Project. Jadi di tahun 2019-2020-an itu ada satu project yang namanya Uniswap yang merupakan tempat untuk melakukan swap pertukaran untuk beberapa token, khususnya di jaringan Ethereum. Nah, dulu itu ada airdrop. Itu bareng dengan setelah PancakeSwap. Jadi PancakeSwap itu di BNB, and then ada Uniswap di jaringan Ethereum. Saya dulu modal sekitar $50 dan rungkat di sana. Kemudian dapat bansosnya 400 uni di tahun itu. Itu dulu ya. Nah, itu kita nostalgia ya. Nah, kemudian di sini Uniswap itu membangun sebuah proyek baru yang dinamakan dengan Unichain. Nah, Unichain ini apa? Jadi Unichain itu adalah produk daripada Uniswap yang berfokus untuk produk layer 2. Jadi mereka fokusnya itu di layer 2 dan juga fokus utamanya adalah untuk DeFi. Jadi memang untuk staking, kemudian untuk LP dan lainnya lah, itu berbentuk DeFi gitu. Nah, tentunya kalau di layer 2 jaringannya biasanya akan lebih murah ya. Pastinya lebih murah. Karena layer 2 pasti layer 2 kan untuk biaya transaksi, fee dan lainnya itu pasti lebih murah. Dan juga Unichain ini juga di atas Optimism Rollup ya, sini dia bekerja sama juga dengan Optimism itu. Di sini aja untuk bridgingnya aja pakai OP standar bridge gitu. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Jadi itu pengenalan singkatnya tentang Unichain. Simpelnya seperti itu. Nah, sekarang itu di fase daripada testnet. Nah, semoga aja ada airdropnya, karena airdrop yang lalu dari Uniswap aja itu lumayan banget, walaupun itu di mainnet. Nah, saya rasa untuk di Unichain ini mungkin ada aja, mungkin ya airdropnya akan ada di testnetnya ataupun mungkin nanti di mainnetnya. Jadi kita masih early ini, semoga kita bisa 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 mendapatkan kesempatan lebih awal. Jadi cukup mudah juga tasknya. Kalian tinggal buka aja, nanti linknya semua saya sertakan di deskripsi video. Kalian tinggal klik aja, no referral, yaitu itu tidak ada referral. Ini testnet, nggak usah pakai referral. Jadi kita sertakan kebutuhannya nanti di bawah. Jadi di sini ada dua tempat untuk kita mengerjakannya. Ada di Unichain Sepolia, bridge.gg, dan juga ada Super Bridge Beta. Ini bisa kita gunakan dua ini gitu. Nah, kemudian sebelum kita melakukan mengerjakan, kita membutuhkan yang namanya ETH Sepolia. Jadi apa ETH Sepolia ini? ETH Sepolia ini adalah ETH testnet yang digunakan yang digunakan sebagai uji coba transaksi di ekosistem yang ada di Ethereum. Jadi sebelum kita mengerjakan testnet daripada Unichain, jadi kita butuh yang namanya ETH Sepolia. Yang dimana ETH Sepolia ini adalah salah satu token testnet yang digunakan sebagai uji coba jaringan di atas jaringan yang ada di Ethereum gitu ya teman-teman. Caranya memang ada beberapa, ada yang di Alchemy, ada yang di beberapa lainnya, tetapi memang rata-rata biasanya harus hold sekitar $10 Ethereum untuk bisa klaim ETH Sepolia ini. Nah, jadi kalau memang kalian nggak ada, kalian bisa gunakan Gitcoin Passport kalian kalau yang punya. Kalau yang nggak punya, kalian bisa untuk ambil dulu di Passport Gitcoin. Caranya kalian masuk aja ke Passport Gitcoin, kalian konekkan wallet address-nya, kemudian kalian kerjakan task untuk mendapatkan Ethereum Passport Score ya, gitu.
Nah, nanti ketika kalian punya skornya, kalian akan bisa untuk mining Sepolia Ethereum-nya gitu. Minimalnya berapa? 16 skor. Skor Gitcoin kalian. Nah, di sini saya ada 25, tetapi saran saya skor kalian 20 lah. Jadi kalau skornya itu udah 20, kalian min on chain ini. Nah, bisa pakai Optimism, Zcaching, Linea, Arbitrum, Scroll, dan lainnya. Pilih salah satu aja. Jadi ketika ada update di sini, kalian itulah nggak usah perhatikan. Kalau udah min, biasanya memang ada disuruh update. Kalian nggak usah update gitu. Udah dapat ya, di sini ada tasknya. Ini kalian bisa kerjakan di sini bawah-bawah ini ya. Di sini saya sudah mining tadi. Ini ada 0,099 Sepolia ETH. Saya akan klik stop and claim. Sini saya klaim. Oke, sudah. Nah, tampilan setelah kita klaim, maka akan balik lagi ke tampilan awal seperti ini. Jadi, kalian tinggal add addressnya, kemudian klik aku manusia ataupun I am not bot. Jadi, untuk membuktikan bahwasanya kalian itu memang benar-benar user ataupun benar-benar orang. Gitu ya. Kita klik start mining. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi semakin tinggi skor kalian, semakin tinggi juga pendapatan mining reward kalian. Maksimalnya adalah 2,5 Sepolia ETH. Nanti untuk minimalnya adalah 0,05 untuk penarikan. Nanti kalau udah bisa ditarik, itu di sini ada klik seperti tadi ya. Stop mining and claim reward gitu. Sini kita bisa ngebos. Ini ya. Minimal skor 16, password Gitcoin, rewardnya adalah 1,3. Di sini ya, semakin banyak ini. Gitu. Itu adalah cara untuk mendapatkan ETH Sepolia secara gampang. Nah, kemudian kita masuk ketika sudah memiliki daripada Ethereum Sepolianya, kita masuk ke Unichain Sepolia. Nah, untuk minimalnya saya rasa modal sekitar 1 ETH Sepolia mungkin sudah worth it ya. Di sini saya ada 2. Saya akan coba untuk nge-bridge 0,5 ke Unichain. Oke. Kalau modalnya masih sedikit, Sepolianya masih dikit, ya kalian sesuaikan saja karena memang terkadang fee-nya itu meledak ya di testnet ini. Kadang itu sampai 1 ETH, 0,2 ETH. Kadang memang lebih lebih mahal fee-nya daripada nominal yang akan kita bridging gitu. Jadi kalian sesuaikan aja gitu. Ini kita tinggal menunggu aja. Relaying ini di scan take a few minutes. Jadi ini akan memakan waktu beberapa menit. Kita akan masuk ke super bridge. Kita lakukan yang sama. Saya akan bridge 0,5 juga. Nah, kalau di super bridge ini ada beberapa chain lain ya yang bisa kalian pakai. Bukan cuma Sepolia, tetapi ada beberapa lainnya. Kalian bisa pakai juga kalau memang kalian punya testnetnya gitu. Nanti kita akan lihat ya setelah nge-bridge ini. Ini tunggu 3 menit, yang ini juga masih belum. Jadi tugasnya cuma nge-bridge ini aja. Bagaimana untuk minimal nge-bridge-nya? Minimal nge-bridge-nya ya sesuaikan dengan modal aja gitu. Lebih rajin aja, jadi nggak perlu modal banyak, tetapi lebih rajin itu malah lebih bagus gitu. Kalau kalian cuma modal 10 ETH sekali kalian transaksi ya percuma, nggak kedetek nanti kalau di testnet ini. Jadi testnet ini lebih melihat kalian ketika mengerjakan transaksi di dalam aplikasi ataupun di dalam blockchain-nya gitu. Jadi lebih banyak maka lebih bagus gitu. Kita ke Sepolia, dari Sepolia ke Unichain.
terus nanti kita dari Unichain kita lakukan bridging juga ke Sepolia gitu. Nah, ini sudah selesai, kita balik. Jadi dari Unichain kita bridging juga ke Sepolia. Ini balance saya ada 1,3, saya mau bridging 0,2 untuk kirim lagi ke Sepolia, ataupun kita melakukan penarikan dari layer 2 ke layer 1 gitu simbolnya ya. Ini pakai bridge.gg sambil menunggu yang di super bridge, masih belum selesai. Bridge will require to Oke. Jadi maksudnya akan memakan waktu yang sedikit lama. Bridging time 7 hari. Jadi memang kalau kita nge-bridge dari jaringan layer 2 ke layer 1 itu memang biasanya memakan waktu beberapa hari ya. Tetapi itu kalau pakai official dari bridging. Tetapi kalau kita menggunakan seperti Alto, menggunakan beberapa tempat lainnya, itu biasanya tidak memakan waktu lama, itu lebih cepat gitu. Tasknya itu ya cuman seperti ini untuk mengerjakan tasknya ya. Nah, nanti kita bisa untuk transaksi juga untuk min smart contract di Alto. Karena Alto juga support untuk Unichain testnet ini. Ini Alto, linknya juga akan kita sertakan di deskripsi video. Native bridge ini kita masih nunggu 9 menit ya, lama ya ini ya kalau di super bridge. Jadi kita bisa silang dulu. Nah, nanti akan tampil di sini, kita tinggal ulangi lagi. Di sini ini ya, ada mode, ada min testnet, ada metal, ada fractal, ada Holesky ya. Ini ada juga nih Holesky. Kalian bisa bridge juga. Kalau yang memang membutuhkan beberapa transaksi di testnet yang mungkin masih running, kalian bisa pakai yang di super bridge. Kita tinggal menunggu lagi nih. Ini di tasknya tinggal satu lagi ya. Kita tinggal min smart contract, bantuan daripada Alto Finance. Sebenarnya ada satu lagi minting NFT, tetapi udah end di tanggal 11 Oktober kemarin. Itu hanya cuma 1 hari waktu runningnya. Atau kalian bisa buka di layer 3 untuk mengerjakan task-task, itu banyak ya di sana. Nah, kalian cari aja di sana Unichain, tasknya juga ada biasanya di sana. Itu juga untuk meningkatkan bukti transaksi yang kita lakukan di jaringan testnet Unichain. Nah, tentunya kedepannya kalian perlu melakukan yang namanya persiapan. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk mainnet layer 2-nya. Tentu yang pertama kita harus melakukan bridging dari Ethereum layer 1 ke Ethereum layer 2 Unichain. Itu pasti rata-rata tasknya itu. Jadi tasknya untuk mainnet ataupun retro produk layer 2 itu memang nge-bridge dari layer 1 Ethereum ke layer 2 sebuah project itu. Jadi kita perlu siapkan modalnya berapa Bang? Ya kalau ada 50 ke atas lah, 50 atau 100. Jadi modal 100 di Ethereum layer 1 kita bridging itu mungkin jadi sekitar 80 atau 70 dolaran tinggalan. Karena memang nanti akan kepotong fee, kepotong banyak lah nanti ya itu. Dan pastikan untuk memeriksa giveaway dulu sebelum kalian melakukan transaksi ataupun nge-bridge dari layer 1 ke layer 2. Karena itu sangat penting agar kita tidak boncos ya, tidak kehilangan terlalu banyak. Karena retro airdrop juga gambling sebenarnya ya, karena walaupun sudah terkonfirm, tetapi kalau di akhirnya seperti scroll kayak kemarin itu kan banyak yang tidak eligible, termasuk saya juga nggak eligible karena kurang mark poinnya ya gitu. Bahkan yang modal banyak pun nggak balik modal mereka gitu. Jadi ya memang seperti itulah untuk airdrop itu, memang kadang-kadang ya
ada yang cuan, ada yang enggak gitu. Nah, di sini ini transaksi yang sudah saya lakukan. Ini ada saya melakukan bridging dari Unichain ke Ethereum Sepolia, masih menunggu 7 hari, dan ini masih ada lagi ya. Jadi cukup seperti itu. Ini kalau di Alto ini kayaknya saya nggak bisa ini ya. Ini lemot kali ini. Oke, kita deploy. Tinggal deploy aja ya. Nah, nanti kalau untuk testnet ini memang cukup kalian 1 hari sekali, ya gitu aja ya. Sering-sering melakukan transaksi aja. Nah, memang tasnya kan cuma seperti ini untuk yang awal. Nah, nanti kalian tunggu aja di cuan airdrop update terbaru tentang task yang akan dikerjakan di testnet daripada Unichain ini, atau nanti ada update tentang mainnetnya. Mungkin sih saya rasa testnetnya nggak akan lama kalau memang mereka nggak ada airdrop untuk di testnetnya, tetapi jika memang ada, mungkin agak sedikit lama lagi, mungkin ada beberapa tools yang memang harus dikerjakan di Unichain testnet ini, mungkin seperti staking ataupun LP, uji coba itu dulu, nanti setelah itu baru mereka melakukan peluncuran mainnetnya gitu. Saya harap sih nggak terlalu lama, dan mungkin di tahun ini ya, di 2024 ini sampai akhir mungkin bisa untuk meluncurkan mainnetnya dan mungkin airdropnya juga lah gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja update terkini tentang Unichain potensial airdrop ya. Kita berharap semoga kita dapat, dan nantikan kelanjutan daripada Unichain ini dan beberapa airdrop lainnya. Jadi kita mulai untuk mengerjakan airdrop lain ya, jangan sampai kita hanya berfokus pada satu project, satu airdrop seperti Point atau testnet atau tap dan lainnya, karena memang project airdrop itu banyak sekali gitu, dan potensialnya itu hidden, tidak tahu di mana tempatnya. Jadi kita tempatkan diri kita di sebanyak-banyak tempat itu, tetapi ya kita harus analisa juga, jangan sembarangan untuk menempatkan diri di airdrop itu gitu. Thank you, don't forget to subscribe, like, comment, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua. Thank you and see you again.